Oke, lanjut lagi di kabar Rohingya. Kali ini saya akan membawakan kabar yang begitu miris. Kenapa saya katakan miris? Karena ini berkaitan dengan seorang anak remaja perempuan berusia 13 tahun yang dibawa lari oleh orang-orang Rohingya, atau pelakunya ini orang Rohingya. Namun seperti biasa saya ingatkan, yang belum subscribe atau yang tombol subscribe masih warna merah, silahkan dicek dan diklik biar berubah jadi warna hitam, dan yang hitam berarti sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kenapa saya minta di subscribe? Karena itu adalah penyemangat kita untuk terus menyuarakan tentang kasus Rohingya agar tidak mudah hilang. Kasus ini akan hilang juga tanpa ada penanganan khusus dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Karena kabar viral di Indonesia ini adalah kabar-kabar dan kasus-kasus yang paling cepat diselesaikan. Ketika kabar kecil apapun, berita kecil apapun, jika itu viral, maka polisi akan cepat menyelesaikan. Namun kasus sebesar apapun, jika itu tidak viral, maka tidak akan diselesaikan. Oke, lanjut kita ke pembahasannya, yaitu tentang kelakuan dari etnis Rohingya yang membawa kabur warga lokal. Bahkan yang dibawa ini adalah anak masih berusia 13 tahun, gadis berusia 13 tahun. Remaja 13 tahun itu berarti masih seusia sekolah ukuran kelas 1, kelas 2 SMP ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan kasus ini terjadi bukan di Indonesia tapi di negara tetangga kita, yaitu negeri jiran Malaysia. Dan beritanya seperti apa? Mari kita tampilkan dulu si orang yang membawa kabar ini, yaitu si emak-emak dari Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Zaza. Dan ini Zaza ingin ceritakan kisah yang berlaku di Ampang Jaya. Kisah seorang lelaki yang telah melarikan seorang budak berumur 13 tahun. Beliau juga merupakan seorang yang berumur 17 tahun. Laporan ini telah didapati oleh polis atau pensiasatan telah dibuat apabila si abang yang berumur 19 tahun membuat laporan bahawa kehilangan adiknya. Rupanya suspek telah membawa lari adiknya untuk berkahwin di Johor. Suspek yang juga seorang rakyat Rohingya cuba untuk meminta perkahwinan mereka dipersetujui oleh keluarga, tetapi dihalang. Dan dengan tindakan itu, beliau telah membawa lari budak berumur 13 tahun itu untuk dibawa pergi jauh dan berkahwin sana. Tapi setelah polis membuat siasatan, beliau berjaya ditangkap dan akan dikenakan hukuman sekurang-kurangnya 7 tahun kerana melarikan anak orang dan membuat kesalahan yang sangat memalukan serta kesalahan yang membahayakan nyawa orang lain. Kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share and komen YouTube kita. Kita selalu kita jumpa di video selanjutnya. Dadah. Nah, jadi ini ceritanya adalah sebuah kasus percintaan. Jadi si korban ini usianya 13 tahun dan si pelaku ini yang dia itu adalah orang Rohingya. Orang Rohingyanya ini usianya 17 tahun. Namun si pelaku ini sempat juga mendatangi rumah atau mendatangi orang tuanya untuk meminta, ya bahasa kita meminta restu ya, meminta restu dari orang tua, namun tidak disetujui. Dan pada akhirnya si laki-laki ini nekat membawa si tunangnya itu dibawa kabur, atau si korban ini dibawa kabur oleh cowoknya itu. Nah, setelah itu si kakaknya, mungkin karena kakaknya ini nggak terima kan adiknya dibawa kabur, dan adiknya pun usianya masih sangat kecil, yaitu 13 tahun, dan kemungkinan itu masih ya usia sekolah ya. Jadi kakaknya ini yang melapor ke pihak kepolisian, dan akhirnya si pelaku ini sudah ketemu dan dibawa oleh pihak kepolisian untuk diselesaikan secara hukum. Nah, coba bayangkan jika itu terjadi di Indonesia, apa mau kita mengalami hal seperti itu? Anak kita nanti dibawa oleh orang-orang Rohingya yang tidak kita setujui, dia tetap nekat. Apakah mau terjadi seperti itu? Yaitu yang kemarin teriak-teriak kemanusiaan dan sesama iman, coba tolong
perhatikan lagi nih kasus-kasus Rohingya yang ada di negara luar negeri. Coba tolong dipahami lagi kelakuan-kelakuan mereka itu seperti apa. Nah, ini kita mencegah masuknya mereka ke Indonesia, kita juga mencegah hal-hal yang terjadi seperti hal-hal yang ada di video tadi di depan. Bukan kita berarti tidak punya rasa kemanusiaan atau tidak kasihan kepada mereka. Nah, selain itu ada juga emak-emak dari Indonesia yang berperan aktif dalam mencegah masuknya Rohingya ke Indonesia, yaitu Cut Tanggi. Dan di video-videonya sudah sangat banyak di TikTok. Dia sangat viral juga ya, karena beliau juga adalah awalnya seorang relawan yang mengurusi Rohingya atau pengungsi-pengungsi Rohingya ini di Aceh, sehingga beliau ini paham benar sifat dan karakter orang-orang Rohingya ini seperti apa. Udah parah kali ya. Ini udah betul-betul nggak bisa dibiarkan lagi nih. Kalau lama-lama kita biarkan, habis awak tanya betul. Karena mereka tuh udah keterlaluan. Seperti yang saya bilang, saya sangat tahu watak mereka, dan saya yakin orang-orang yang bekerja di relawan tuh pun semua ngerti watak mereka tuh. Mereka tuh sangat keras, cukup batak dan kerit otak. Kuat orang tuh. Jangan sampai nanti kita perang lawan mereka. Kita nggak mau ada perang-perangan, makanya cepat dicegah dari sekarang. Tapi saya yakin kalau aparat tidak turun tangan, nggak selesai masalah ini. Sebab apa? Sebab orang tuh nggak takut dengan orang lokal. Kok batak dia nggak disuruh pindah aja nggak mau dia. Apalagi yang suruh pindah cuma tingkat mama-mama kita di Hanaya, Ayan. Dia pun kuat juga. Nah, ini percaya saya bilang ya. Dengan percaya omongan saya ini bukan berarti rukun iman bertambah 7. Tenang aja. Dengan percaya ini adalah seperti upaya pencegahan kita untuk terjadi apa nanti di masa depan. Udah kalian lihat kayak mana orang Rohingya di Malaysia itu demo pergi minta hak mereka. Mereka berteriak apa? Give our rights, give our rights. Berikan hak kami hak Idron Mantahan KDP. Jadi jangan macam-macam. Ini betul kalau aparat nggak turun tangan, Bapak TNI, Bapak Polri nggak turun tangan, lihatlah nanti. Cukup capek orang kita pergi usir dia, nggak mau dia. Apalagi sisi sekarang yang terjadi ini, dua kubu dia di pengungsian nih, mengatasi orang Rohingya nih ya. Satu kubu merangkul mereka, bawa ke pengungsian, dikasih makan, dikasih hidup, yang macam kita tengok di video lah. Satu sisi lagi orang Aceh yang bersikeras pergi tolak mereka pulang. Kan nggak kompak tuh namanya. Itu sangat nggak kompak, makanya orang tuh nggak takut, karena mereka tahu akan ada pihak nanti yang pergi tolong orang tuh, pergi bawa ke tempat yang aman. Jadi ini kalau nggak mau cegar sekarang, jangan menyesal nanti. Nah tuh, dengarkan apa kata Cut Tanggi. Kalau tidak dicegah dari sekarang, jangan menyesal nantinya. Jadi kalau menurut Cut Tanggi ini, kenapa si Rohingya ini tetap kekeh dan berani nekat masuk ke Aceh? Ya karena ada dua kubu, yang satu membela, yang satu yang teriak-teriak mengusir, tapi tetap dibela. Nah, dari kubu yang membela ini menyiapkan tempat, menyiapkan makan. Jadi mereka tidak takut walaupun nanti bakal berbenturan dengan masyarakat Aceh, karena tetap masih ada yang membela mereka. Jadi mereka merasa tetap aman di Aceh. Nah, Cut Tanggi ini dia punya pengalaman yang langsung bersentuhan dengan orang-orang Rohingya, karena dia dulunya adalah seorang relawan pengungsian di Aceh ya, untuk orang-orang Rohingya ini. Jadi dia paham benar karakter-karakter mereka, perilaku mereka seperti apa. Cut Tanggi ini udah sangat paham. Dan saran dari Cut Tanggi ini, cegah dari sekarang, jangan sampai kita terlambat. Nah, seperti itu dulu video kali ini. Kita lanjut lagi nanti di konten berikutnya, tapi tetap saya ingatkan, cek tombol warna merahnya. Kalau sudah hitam berarti Anda sudah subscribe. Kalau masih warna merah silahkan diklik biar berubah jadi warna hitam. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih, karena subscribe dari kalian itu sebagai penyemangat kita untuk menyerukan tentang kasus-kasus Rohingya ini agar tidak mudah redup dan dianggap selesai begitu saja tanpa ada penanganan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Karena apa? Kasus viral itu di Indonesia yang akan sangat cepat diselesaikan. Dan kasus-kasus sebesar apapun kasusnya, kalau tidak viral maka tidak akan diselesaikan dan akan ditutupi oleh pemerintah.